Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bahrul Nurlete dan rekan saya Tinova Chandra Kasih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis risiko kesehatan lingkungan akibat pajanan timbal atau PB pada masyarakat yang mengonsumsi kerang kalando dari tambak sekitar Sungai Wangu dan Muara Teluk Kendari. Next. Poin pembahasan terdiri dari 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga karakteristik risiko, dan keempat manajemen risiko. Next. Yang pertama pendahuluan atau logam berat di perairan Teluk Kendari. Next. Pendahuluan, sumber logam berat, limbah domestik, industri perikanan, pertanian, kegiatan transportasi laut, aktivitas perkotaan. Pemantauan kadar timbah dilakukan oleh BLH di Sungai Wangu. Titik pengambilan sampel hilir, tengah, dan hulu 0,001, 0,0003, dan 0,0001 mg. Hasil pemantauan menunjukkan kadar timbal mengalami peningkatan dari tahun 2015. Dapat menyebabkan pencemaran sungai sedimen dan biota air di Sungai Wangu. Timbul atau plumbum atau PB termasuk dalam kelompok logam berat karena mempunyai massa jenis besar dari 5 gram per cm kubik. Pada awalnya, timbal merupakan logam berat yang terbentuk secara alami. Timbal dapat masuk ke dalam lingkungan melalui proses pembakaran kendaraan bermotor, pertambangan timah, dan logam lainnya. Pabrik-pabrik yang membuat atau menggunakan timah, campuran timah atau senyawa timbal, jika terakumulasi dalam tubuh, maka dapat berpotensi menjadi bahan toksik pada makhluk hidup. Next. Metode analisis risiko kesehatan lingkungan atau identifikasi bahaya, analisis dosis, respon, analisis pemajaman, dan karakteristik risiko. Identifikasi bahaya dengan analisis konsentrasi logam timbal dalam kerang di laboratorium. Analisis dosis respon berdasarkan referensi APA. Nilai RFD logam timbul yang melalui oral atau ingesti adalah 0,04 mg kg per hari. Analisis pajanan dilakukan dengan mengukur konsentrasi timbal pada kerang, laju asupan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, berat badan konsumen, dan periode waktu rata-rata. Karakteristik risiko melalui estimasi risiko dengan kuantifikasi probabilitas dan data tentang konsentrasi logam timbal dalam kerang diperoleh dengan persamaan intake. Berikut merupakan tabel data distribusi yang akan digunakan untuk perhitungan intake serta tingkat risiko. Pada tabel pertama ini terdapat distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, kemudian pada tabel kedua terdapat data distribusi responden berdasarkan lama tinggal, kemudian pada tabel ketiga ini terdapat pemeriksaan kandungan logam timbal, kemudian pada tabel keempat terdapat data distribusi laju asupan atau R, kemudian pada tabel kelima terdapat data distribusi frekuensi pajanan atau FE, kemudian pada tabel ke-6 terdapat distribusi durasi paparan atau DT, kemudian pada tabel ke-7 terdapat data distribusi frekuensi berat badan. Sehingga pada tabel 8 terdapat tabel penaksiran nilai intake serta nilai tingkat risiko. Poin ketiga ini membahas mengenai karakteristik risiko yang mencakup tingkat risiko populasi dan tingkat risiko tahap-tahap analisis risiko sebelumnya. Karakteristik risiko ini dilakukan untuk membandingkan hasil analisa paparan atau intake dengan nilai dosis acuan atau RFD. Untuk mencari nilai tingkat risiko atau RQ ini didapatkan dengan hasil perhitungan intake dibagi dengan nilai RFD. Berdasarkan tabel 8 ini dapat dihitung atau penaksiran nilai intake serta tingkat risiko populasi. Dari hasil perhitungan pada tabel 8 ini dapat dikatakan bahwa pada saat
ini populasi masyarakat bantaran Sungai Wangu dan Kelurahan Lalwara ini masih dikatakan dalam aman atau tidak berisiko mengonsumsi kerang yang berasal dari perairan tambak sekitar Sungai Wangu dan muara Teluk Kendari. Kemudian dari hasil perhitungan pada tabel 8 ini juga didapatkan tingkat risiko secara individu pada masyarakat bantaran Sungai Wangu Kelurahan Lalwara ini masih dikatakan aman atau tidak berisiko mendapatkan gangguan kesehatan ketika mengonsumsi kerang dengan asumsi bahwa pajanan hanya berasal dari kerang saja. Selain itu juga dari tabel 8 ini juga menunjukkan bahwa 10 tahun hingga 30 tahun ke depan ini masyarakat bantaran Sungai Wangu ini masih aman atau tidak berisiko dalam mengonsumsi kerang yang tercemar timbal dari tambak sekitar Sungai Wangu dan muara Teluk Kendari dengan asumsi pajanan hanya berasal dari kerang, kadar timbal dalam kerang dan pola asupan dipertahankan. Kemudian pada poin keempat ini mengenai manajemen risiko atau pengelolaan risiko. Dalam analisis risiko kesehatan lingkungan, prinsip pengelolaan risiko ini dilakukan apabila tingkat risiko atau RQ ini lebih dari 1. Akan tetapi dari hasil perhitungan pada tabel 8 sebelumnya ini didapatkan nilai tingkat risiko untuk individu dan populasi masyarakat bantaran Sungai Wangu ini masih dalam angka kurang dari 1. Ini berarti masyarakat bantaran Sungai Wangu ini masih dikatakan aman dan tidak berisiko dalam mengonsumsi kerang yang berasal dari tambak sekitar Sungai Wangu dan muara Teluk Kendari sehingga belum perlu dilakukannya manajemen risiko. Akan tetapi agar masyarakat bantaran Sungai Wangu Kelurahan Lalwara ini tetap aman dalam mengonsumsi kerang yang berasal dari perairan dari tambak sekitar Sungai Wangu dan muara Teluk Kendari yang tercemar ini, maka perlu dilakukan pencegahan. Pencegahan tersebut dilakukan pada pengendalian pencemaran laut yang menyebabkan tingginya konsentrasi timbal pada hasil laut, terutama pada kerang yang merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Sungai Wangu dan Kelurahan Lalwara. Selain itu juga dapat diminimalisir dengan penggunaan perasan jeruk nipis karena secara ilmiah perasan jeruk nipis ini dapat menurunkan kadar logam berat pada kerang. Dengan cara penggunaannya yaitu dilakukan perendaman 1 jam. Kerang ini direndam 1 jam sebelum dimasak dengan menggunakan perasan jeruk nipis. Selain itu juga dapat dengan cara mengonsumsi food suplemen dari jenis mineral seperti Fe, kemudian Cu, Zn, dan Mg. Maka timbal dalam tubuh ini dapat tergantikan atau tereliminasi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dari penulisnya yaitu Juwitriani Alwi dan DKK dengan judul jurnalnya yaitu Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Pajanan Timbal atau PB pada masyarakat yang mengonsumsi kerang kalandue atau Polymesoda erosa dari tambak sekitar Sungai Wangu dan muara Teluk Kendari yang diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pada pukul 13.40. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.